Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan baik-baik saja. Jumpa lagi bersama Mang Doher. Kali ini saya akan merangkum sebuah film animasi yang berjudul Yellowbird yang dirilis pada tahun 2015. Film ini menceritakan tentang seekor burung kecil yang harus bertanggung jawab dan memimpin satu keluarga kawanan burung untuk bermigrasi ke Afrika. Gimana keseruannya? Kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan sebuah pohon dan di situ terdapat sarang burung. Dan di sarang itu terdapat satu butir telur, lalu terjatuh ke sebuah bekas bangunan, kemudian telur itu pun menetas. Dan Yellowbird pun lahir. Kemudian ia didatangi seekor serangga yang mengajaknya berteman. Meskipun Yellowbird kebingungan karena baru lahir, lalu semuanya pun tinggal bersama hewan-hewan yang lainnya di tempat tersebut. Singkat cerita, Yellowbird pun beranjak dewasa dan tidak pernah keluar dari bekas bangunan itu. Ia selalu ingin bermain dengan serangga dan hewan lainnya di tempat tersebut. World, the oceans, the mountains, the buffaloes, the Sin pun berganti ke sebuah keluarga burung lainnya yang sedang berkumpul pada sebuah pohon dan merencanakan untuk bermigrasi karena sudah musim gugur. Lalu pemimpin burung tersebut bernama Darius yang sedang memantau dan mempelajari arah yang akan dituju mereka yang akan bermigrasi ke Afrika. Dan burung-burung itu pun senang dan gembira mendengar hal itu. Where's Africa? Lalu adegan pun berganti ke sebuah bekas bangunan tadi. Yellowbird yang sedang bermain bersama serangga dan sambil disaksikan sama kelinci-kelinci lucu itu. Lalu serangga melemparkan bijinya itu sampai jauh keluar dari bangunan tersebut. It's no big deal. Dengan niat supaya Yellowbird bisa keluar dari bangunan itu dan hidup seperti burung lainnya. Dengan sedikit bujukan dari serangga, lalu Yellowbird pun pergi mengambilnya dan untuk pertama kalinya keluar dari bekas bangunan tersebut. Singkat cerita, Darius yang sedang memantau sebuah pesawat lewat, tiba-tiba dikagetkan dengan kucing liar yang menyerangnya. Lalu Darius pun terjatuh dan terluka. Kemudian Darius pun berhasil lolos dari serangan kucing tersebut dan berlari ke sebuah bangunan dengan keadaan terluka dan tidak bisa terbang. Yellowbird yang sedang mencari biji itu melihat Darius yang sedang terkapar di bekas bangunan tersebut. Dengan penuh keraguan dan ketakutan, Yellowbird pun menghampirinya. Ketika Yellowbird menghampirinya, Darius pun memohon bantuan ke Yellowbird supaya memberitahu keponakannya yang bernama Carl, supaya bisa merubah rute migrasi yang biasa dilaluinya. Dikarenakan searah dengan burung besi, yaitu pesawat terbang. Lalu Darius pun memberitahu rutenya, yaitu harus melewati batu runcing, sungai kunang-kunang, dan ke arah laut. Till the sea. Carl's got a sixth sense. Singkat cerita, keluarga Darius yang sedang mencari keberadaannya, lalu mereka pun menemukan Darius yang sedang terkapar di bekas bangunan tersebut. Kemudian mereka pun menghampirinya. Darius yang sedang sekarat kemudian dihampiri oleh anaknya yang bernama Deb. Lalu Darius pun mengucapkan kata-kata terakhir, harus percaya dan mendengarkan Yellowbird itu. Kemudian Darius pun mati. Ketika Carl sedang bertanya ke Yellowbird, lalu serangga sahabatnya Yellowbird pun menghampirinya dan mengatakan bahwa yang memimpin migrasinya Yellowbird karena dia yang tahu rute baru untuk bermigrasi ke Afrika. Serangga sengaja mengatakan itu supaya Yellowbird bisa keluar dari tempat tersebut dan hidup berkelompok seperti burung lainnya. Walaupun Carl seperti tidak menyukainya. route? You can't take the same one you took last. Kemudian semuanya dikagetkan dengan kucing liar yang tiba-tiba menyerang mereka. Ketika yang lainnya berterbangan, si kecil yang bernama Plague harus dikejar-kejar kucing itu karena dia belum bisa terbang. Kemudian tanpa disengaja Yellowbird pun menyelamatkan Plague dan mengalahkan kucing-kucing tersebut. Lalu semuanya mempercayai Yellowbird itu, terkecuali Carl yang masih belum bisa menerimanya. Kemudian Yellowbird melihat batu runcing yang dikatakan Darius tadi. Yellowbird pun menghampirinya dan burung yang lainnya pun mengikutinya. Scene berganti ke malam hari. Kemudian Yellowbird pun menemukan sungai kunang-kunang yang dimaksud Darius tadi. Ialah suasana malam hari di sebuah kota di Perancis. Lalu mereka pun beristirahat di sebuah lampu jalan di kota tersebut. Kemudian setelah istirahat, semuanya pun kembali terbang dan melanjutkan perjalanan migrasi mereka.
Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah pantai dan semuanya pun bermalam di sebuah pohon di pantai tersebut. Namun semuanya tidak menyadarinya bahwa mereka berada di Belanda, bukan Spanyol, karena dibohongi burung penunggu pohon di sana. You know, crossing the Mediterranean. Ain't that like... Adegan pun pindah ke malam hari. Yellowbird yang sedang menyendiri di pantai itu, kemudian ia bertemu dengan singa laut, dan Yellowbird pun bertanya tentang keberadaannya di sana. Namun ternyata singa laut pun memberitahunya bahwa pantai ini bukan arah ke Afrika. Dan Yellowbird pun merasa bersalah kepada dirinya sendiri karena telah membawa ke arah yang salah. No, thank you. But do you have any tips for... Di sisi lain, si kecil Flake yang sedang ada di tepi jurang yang lagi mencoba untuk terbang. Tanpa sepengetahuan kakaknya, Willy yang sedang mencarinya pun kemudian menemukan Flake dan berusaha mencegahnya untuk terbang. Flake yang kaget lalu terjatuh dari jurang itu dan terbawa arus angin. Yellowbird yang berusaha menyelamatkannya pun malah ikut ke bawah arus angin tersebut, dan mereka pun diselamatkan oleh anjing laut yang tadi. Yellowbird yang masih tidur tiba-tiba dibangunkan dengan suara tembakan dari pemburu. Lalu semuanya pun berterbangan terkecuali Yellowbird yang tertinggal dan harus berusaha menghindari tembakan-tembakan pemburu itu. Kemudian Yellowbird pun berhasil mengalahkan pemburu-pemburu tersebut. That's it. I'm staying somewhere else next season. Yellowbird yang berusaha memberitahu kebenarannya pun malah dihiraukannya. Di tengah perjalanan mereka harus dihadapkan dengan sebuah badai besar di tengah lautan tersebut. Kemudian mereka pun berteduh di sebuah bangkai kapal. Ketika di bangkai kapal tersebut, mereka membagi tugas untuk mencari makanan di kapal itu. Ketika di bangkai kapal itu, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan burung hitam penghuni kapal tersebut. Okay, scaredy birds. Knock it off. I get the point. Lalu semuanya pun jadi panik. Tiba-tiba bangkai kapalnya tenggelam. Carl yang tertimpa besi kemudian terjatuh ke dalam bangkai kapal tersebut. Lalu Yellowbird dan Willy menyelamatkannya dan dibantu Flake yang sudah bisa terbang seperti burungnya. Kemudian mereka pun keluar dan pergi dari bangkai kapal tersebut yang sudah mau tenggelam. Yellowbird yang melihat burung hitam yang masih terjebak di bangkai kapal itu. Kemudian Yellowbird pun menyelamatkan burung-burung tersebut supaya tidak terbawa tenggelam. Ketika sedang di atas, mereka pun harus terbawa oleh arus angin yang sangat cepat, dan mereka pun harus terdampar di sebuah salju. Oh, and warm up the kids instead, Willie. Kemudian Yellowbird pun memberitahu kebenarannya, dan Yellowbird pun pergi meninggalkan mereka sambil menyesalinya. Di tempat itu, Yellowbird pun menemukan sebuah bandara pesawat terbang yang mereka anggap burung besi. Lalu Yellowbird pun mengajak mereka untuk menumpang pesawat tersebut supaya sampai ke Afrika. Yellowbird pun berusaha membujuk mereka walaupun harus bersusah payah, namun akhirnya mereka mau menumpang pesawat tersebut. Terkecuali Carl yang masih belum percayai Yellowbird. Kemudian Yellowbird memaksakannya dengan memasukkannya ke dalam pipa dan mendorongnya ke pesawat tersebut. Oh, what's that? Let me go! Ketika pesawat dinyalakan, Yellowbird pun harus terpental dan terjebak oleh sebuah tisu pun menyelamatkannya, dan mereka pun berhasil menumpang pesawat itu. Singkat cerita, mereka pun sampai di Afrika. Yellowbird pun ikut tinggal bersama mereka dan semuanya pun hidup bahagia. Lalu film pun berakhir.